Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa an Malik ibn al-Huwairithi رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري. Dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu bahwasanya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Jika beliau sallallahu alaihi wasallam dalam rakaat yang ganjil di dalam salatnya, maksudnya rakaat pertama atau rakaat ketiga, jika dia salatnya 4 rakaat, lam yanhad, tidaklah beliau bangun hatta yastawi qa'ida, sampai beliau sempurna duduknya terlebih dahulu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Ikhwani akhawati, waffaqakumullahu lima yuhibbu wa yardah. Kita masih dalam penjelasan bab sifatus salat, bab sifat salat dalam kitabus salat. Malam hari ini kita berbicara tentang hadis Malik bin Huwairits yang menceritakan bahwasanya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam jika melaksanakan salat, maka kalaulah beliau ada pada rakaat yang jumlahnya ganjil, rakaat pertama atau rakaat ketiga, lam yanhad hatta yastawi qaida, tidaklah beliau itu langsung bangun kecuali duduk terlebih dahulu. Rawahul Bukhari. Hadis ini ikhwan rahimakumullah menunjukkan tentang anjuran melaksanakan duduk seperti ini yang disebut dengan julusul istirahah, duduk untuk istirahat sejenak, yakni setelah seorang sujud pada rakaat pertama, sujud yang kedua, sebelum dia bangun untuk berdiri pada rakaat kedua, dia duduk sebentar kemudian baru bangun. Atau ketika dia telah melaksanakan rakaat ketiga dalam posisi sujud yang terakhir pada rakaat ketiga, tidaklah beliau langsung bangun kecuali beliau duduk sejenak. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, yang masyhur dalam kalangan para ahli fikih disebut dengan nama julusul istirahah, duduk istirahat sejenak. Disebut dengan duduk istirahat seolah-olah seorang yang sedang salat merasa letih untuk langsung bangun, maka dia duduk sejenak baru bangun. Dan duduk ini sifatnya bukanlah duduk yang lama, tidak, sejenak saja, duduk sejenak untuk berdiri. Bagi para ulama yang menganjurkannya. Karena itulah berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, jalsatul istirahati jalsatun latifah. Duduk istirahat itu duduk yang sebentar saja. Haitsu taskunu harakatuha sukunan bayyina. Diam sejenak langsung berdiri. Yang kita ingin permasalahkan ikhwani akhwati arsyadakumullahu li ta'atihi,
Apa hukum julusul istiraha ini? Apa hukum duduk sejenak sebelum bangun pada rakaat pertama, mau kedua atau tiga, mau keempat? Adapun perkara ini telah dipersihkan oleh para ulama, dan mazhabnya al-Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam sebuah perkataan yang masyhur dari beliau, dari mazhabnya, bahwasanya beliau menganjurkan duduk istirahat ini. Jadi ini perkataan pertama, pendapat pertama yang menyebutkan bahwasanya duduk ini sunnah, disunnahkan, dianjurkan. Ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Di kalangan al-mutaakhirin sekarang, al-mu'asir, ini juga pendapat Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullahu taala dan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dan lainnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat al-a'immatus salasah, pendapat imam yang sisa yang tiga lainnya. Pendapatnya Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad. Mereka mengatakan tidak ada anjuran untuk duduk istirahat ini. Ini pendapat yang kedua yang menjelaskan enggak ada anjuran. Tidak dianjurkan untuk duduk istirahat ini. Jadi ada berapa pendapat? Ada dua pendapat yang baru kita terangkan sekarang ini. Adapun dalil mazhabnya Syafi'i rahimahullah taala, hadis yang ada pada bab kita hari ini, malam hari ini, hadis Malik bin Al-Huwairits yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, jika pada rakaat salat yang ganjil tidaklah dia langsung berdiri kecuali dia duduk sejenak. Jadi ini dalilnya. Sekarang kita mau tahu apa pula dalil yang jadikan landasan para imam yang tiga. Mereka mengatakan tidak dianjurkan. Dalil mereka adalah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala dari hadis Abu Hurairah, ya, dia menceritakan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yanhadhu ala suduri qadamaihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di atas, yakni suduri qadamaihi, ujung kakinya, atau apa kita bilang, tumit ya. Apa namanya ujung jari kaki kita apa nih? Yang kalau anda kata langsung ditekukkan gini, yang paling ujung apa namanya bahasa Indonesianya? Hah? Sudur qadamai. Jadi langsung dia bangun dengan, yakni apa namanya, bertumpu di atas ujung atau bawah tapak kakinya. Coba berikan contoh dulu, Pak Irfan. Langsung bangun tanpa duduk. Coba ini bayangkan antum sedang sujud rakaat pertama. Nah, sekarang antum mau berdiri langsung pada rakaat yang kedua langsung. Ya, terus. Ya. Tafadhal. Jadi enggak ada duduk. Cak Badani. Ini sambil praktik ini. Nah, langsung bangun. Dah. Ini dia yang dimaksudkan oleh jazakallahu khairan Abu Hurairah yang dikutip oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala, langsung berdiri tanpa duduk sebelumnya. Ini pendapat al-a'immatus salasa. Berkata Imam Tirmidzi rahimahullah taala, dan dia yang mengungkapkan hadis ini, wa 'alaihi al-'amalu 'inda ahli al-ilmi, dan inilah yang diamalkan oleh para ulama. Wa qala Abu Zinad tilka sunnah. Berkata Abu Zinad, salah seorang rijalul hadis,
Itulah dia sunnah. Berkata Nu'man bin Abi Ayyash, adraktu ghayra wahidin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yajlis. Kata Nu'man bin Ayyash, aku dapati bukan hanya satu, lebih daripada satu daripada sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka tidak pernah duduk. Maksudnya duduk istirahat. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, aktsarul ahadithi ala hadha. Kebanyakan hadis sesuai dengan hal ini. Mimman ruwiya anhum tarkuha Umar wa Ali wa Ibnu Umar wa Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas. Di antara para sahabat yang diceritakan tentang mereka bahwa mereka meninggalkan duduk istirahat ini, di antaranya Umar, Ali, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Ini pendapat yang kedua. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Berkata Ibnu Qayyim, ikhtalafa al-fuqaha fi jalsat al-istirahah. Telah berselisih para ulama, para ahli fikih dalam duduk istirahat. Apakah dia termasuk daripada sunnah dalam salat atau bukan termasuk dalam amalan yang disunnahkan. Tapi hanyalah diperbuat bagi orang-orang yang membutuhkannya saja. Dia payah bangun karena tubuhnya gemuk, karena dia tua, payah bangun, langsung berdiri payah. Maka ketika dia berhajat untuk duduk sejenak, baru dia boleh melaksanakannya. Ala qaulain. Dan perkara ini dibagi menjadi dua pendapat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Fa fi hadits Abi Umamah wa Ibn Ijlan ma yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam nahadha ala sudur qadamai. Dalam hadis Abi Umamah, hadits Ibnu Ijlan yang menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun langsung dengan bertumpukan di atas kedua kakinya, kedua telapak kakinya. Dan ini pun dinukil dari sebagian sahabat-sahabat Nabi lainnya. Hanya dalam riwayat dari hadis Abu Humaid saja dan Malik bin Al-Huwairits baru diceritakan mereka bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk istirahat sebelum bangun berdiri. Kata Ibnu Qayyim, walau kana hadihu sallallahu alaihi wasallam daiman la dzakaraha kullu wasifin li salatih. Kalaulah perkara ini perkara yang kontinu diperbuat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti setiap sahabat yang menceritakan salat Nabi akan menyebutkan hal ini. Tapi hanya dari Malik bin Al-Huwairits, ya, riwayat ini disebutkan, dan Abu Humaid. Wa wujudu fi'liha la yadullu ala annaha min sunan as-salat. Walaupun hal ini pernah diperbuat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurut mereka bukan menunjukkan bahwa perkara ini masuk dalam sunat salat, illa idza ulima annahu fa'ala sunnah. Kecuali jika diketahui dengan indikasi-indikasi dari hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya memang ini sunnah Nabi yang diperbuat terus-menerus, maka dijadikan sebagai panduan beliau. Beliau dijadikan sebagai panduan untuk diikuti. Adapun jika hal ini diperbuat Nabi, diperkirakan karena Nabi butuh kepadanya, ya, kenapa Nabi duduk sejenak? Karena beliau butuh, karena beliau telah tua, payah langsung bangun, maka kalaupun demikian adanya, dia tidak dapat digolongkan ke dalam sunat salat. Inilah dia kesimpulan dalam permasalahan ini. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kalau hal ini Rasulullah perbuat terus, pasti diceritakan oleh semua sahabat yang menukil hadis Nabi tentang sifat salat beliau. Yang menukilnya hanyalah Abu Humaid dan Malik Al-Huwairits. Dan yang mereka nukil itu pun bukanlah dalam rangka sunnah yang diperintahkan Nabi itu diikuti, tapi diperbuat Nabi karena ada hajat beliau, karena beliau butuh untuk duduk sejenak,
karena beliau telah tua dalam sebagian riwayat. Dia perbuat di akhir hayatnya. Payah beliau bangun. Oleh karena itulah yang dipilih oleh Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, annahu sallallahu alaihi wasallam jalasa fi akhir umrihi 'inda kibari. Nabi melaksanakan duduk istirahat ini di akhir umurnya ketika dia telah tua. Jam'an bainal akhbar. Untuk mengumpulkan hadis-hadis ini, hadis yang menceritakan Nabi itu duduk ketika dia tua. Adapun hadis-hadis yang mengatakan dia langsung bangun ketika dia belum tua. Jadi andai kata ada seorang butuhkan karena telah tua, atau dia payah bangun, tubuhnya gemuk, langsung berdiri nggak sanggup, maka tidak mengapa dia ambil hal ini. Perbuatan ini dijadikan sebagai ikutan. Berkata Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syaikh, al-masyhuru min al-madhhab annaha laysat masyru'ah. Yang masyhur dari madhab Hanabila, madhab Ahmad bin Hanbal, duduk ini tidak disyariatkan. Wa innama hiya min al-asbabil 'aridah la ratibah. Tapi dia diperbuat karena ada sebab. Ya, karena ada sebab yang sifatnya memang kondisional. Bukan sesuatu yang terus-menerus diperbuat. Fayakunu fi'luha min as-sunnatil 'aridah. Maka perbuatan ini termasuk ke dalam sunnah yang memang ketika orang membutuhkannya baru diperbuat. Dan inilah cara mengukur hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala, guru besar Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang alim besar di zaman beliau, asahhul aqwal ats-tsalatsah fi jalsatil istirahah istibabuha lil hajati ilaiha. Pendapat yang paling benar dari pendapat-pendapat tersebut adalah anjuran mengerjakan perbuatan ini jika ada hajat saja. Tapi dianjurkan untuk ditinggalkan jika tidak ada hajat. Dan ini yang dirojikan oleh pengarang kitab kita Tawdihul Ahkam. Kata beliau, dzalika anna hadhil jalsah laysat maqsudatan li dzatiha. Karena sebenarnya duduk ini bukan tujuan dalam salat. Bukan. Sehingga dia harus menjadi suatu perkara yang diperbuat terus-menerus. Karena itulah tidak ada dalam duduk ini bacaan khusus, enggak ada bacaan khusus. Maka jelas maksudnya ini yang diperbuat Nabi karena ada hajat beliau. Atau orang-orang yang lemah, enggak sanggup langsung bangun, tua, sakit, dan seterusnya, baru diperbuat. Dan inilah cara mengumpulkan dalil-dalil tentang hadis-hadis yang menjelaskan Nabi duduk bangun bertumpukan dengan telapak kakinya, dan hadis-hadis menjelaskan Nabi itu duduk istirahat sejenak. Itulah cara mengumpulkannya. Wallahu a'lam. Jadi ada berapa ada pendapat di sini? Hah? Berapa? Pak Iwan. Berapa pendapat di sini? Khudz mikrofon lak. Hada amamuka, khudz hada. Khudz mikrofon alladhi amamak. Mukabbirus saut. Bismillah. Pertama, ada dua pendapat, yakni pendapat dari sebagian yang masyhur dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan sunnahnya duduk istirahat. Kemudian pendapat tiga imam lainnya mengatakan tidak disunnahkannya duduk istirahat ini. Kemudian ditambahkan oleh Ibnu Qayyim bahwa yang ada itu adalah sunnahnya duduk itu jika memang diperlukan. Jadi ini pendapat yang ketiga. Ada pendapat tiga dalam hal ini. Dan tidak sunnah kalau memang tidak diperlukan. Wallahu a'lam. Tayyib, ahsanta. Itu yang dipilih oleh Ibnu Qayyim, dan itu dipilih oleh gurunya Ibnu Taimiyah, dan itu dipilih oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, dan dipilih oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim dan lain-lainnya, ya. Adapun Syekh Utsaimin yang saya ketahui, Syekh Muhammad Nasir Albani rahimahullah taala, mereka memilih pendapat yang pertama. Dan ikhwani barakallahu fikum ajma'in, permasalahan-permasalahan khilafiyah harus kita terima dengan lapang dada.
Ya, walaupun seolah-olah berbeda, tapi sebenarnya mereka bersatu dalam pemahaman yang sama. Pemahaman mereka adalah mereka rujuk kepada hadis. Subhanallah. Cuma karena ada beda pandang dalam memahami hadis, sebagian memilih ini, sebagian memilih itu, sebagian menggabungkan hadis-hadis, maka muncullah perbedaan-perbedaan dalam masalah-masalah fiqhiyah. Kesalahan kaum muslimin ketika dalam masalah-masalah khilafiyah, mereka membangun di atasnya wala wal bara, ta'assub, fanatik, mengingkari yang lain, menyesatkan, ya. Dalam perkara-perkara khilafiyah yang memang mu'tabar seperti ini, tidak boleh diingkari satu sama lain, enggak. Dia hanya boleh untuk debat ilmiah berdua, aman dalilmu, dalilku. Ini rajih menurut saya karena ini diperkuat oleh ini. Bagaimana engkau? Kenapa kau rajihkan ini? Dalam debat-debat ilmiah boleh untuk mengasah akal kita, ya. Dengan itulah seorang akan menjadi sempurna pengetahuannya tentang agama ini. Dan itu diperbuat oleh para ulama. Jadi debatnya bukan debat kusir, ya. Kata kiaiku begini, enggak, kata kiai kami begini. Bukan itu dia. Debat kusir akhirnya. Kiai kami tamatan Timur Tengah, kiai kami tamatan Timur Timur contohnya. Subhanallah. Kiai kami dari Pakistan, kiai kami dari Makkah. Bukan itu. Ya, kita bahas semua. Dan antum ketika siap mempelajari fikih, siap-siaplah menerima perbedaan. Ya, makanya salah sekali jika dikatakan ahlu sunnah itu, kok dikatakan ahlu sunnah itu merasa hanya dia saja yang benar. Tidak benar demi Allah. Ya, kita tidak pernah merasa pasti kebenaran itu ada pada kita, selalu tidak. Boleh jadi kita salah dalam memahami nas, boleh jadi para ulama itu keliru dalam memahami nas, tetapi semuanya sepakat untuk merujuk kepada nas. Kalaupun seorang salah dengan ijtihadnya, dia tidak berdosa, dapat ganjaran 1 dengan ijtihadnya. Kalaupun dia tepat, dapat ganjaran 2 pahala. Ya, para ulama tidak tercela ketika mereka salah. Yang salah adalah para pengikut-pengikutnya yang fanatik kepada ulama-ulama masing-masing. Ya, sehingga dalam suatu zaman ikhwan, begitu sengitnya pertentangan antara imam yang 4 ini pengikutnya. Padahal semua imam 4 ini saling memiliki mata rantai, memiliki rantaian satu sama lainnya yang berkaitan. Ya, Imam Abu Hanifah yang paling tua punya murid namanya Muhammad bin Hasan Syaibani, Abu Yusuf Al-Qadhi, yang mana muridnya ini pun pernah belajar kepada Imam Malik. Di sana jumpa sama Imam Syafi'i rahimahullah taala yang sedang berguru kepada Imam Malik. Kemudian setelah bertahun-tahun bermajlis sama Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahullah taala, kemudian dia melanglang buana jumpa sama Imam Ahmad. Imam Ahmad mengambil ilmu daripada Imam Syafi'i dan seterusnya. Ada masing-masing. Orang-orang yang enggak paham dianggapnya perbedaan 4 mazhab ini perbedaan agama. Ya. Perbedaan 4 mazhab ini dianggap inilah yang dikatakan Nabi berpecah belah umat menjadi 73 kelompok. Bukan. Perpecahan umat itu disebutkan Nabi dalam perkara-perkara usul, akidah, manhaj, bukan dalam perkara-perkara furu' fiqih, bukan. Dan orang-orang yang enggak mengerti tentang perkara ini menganggap cuma 4 itulah mazhab. Ya. Padahal mazhab banyak sekali. Tapi 4 inilah yang diterima oleh manusia yang memiliki banyak murid-murid yang tersebar. Imam Sufyan Ats-Tsauri punya mazhab sendiri. Ya. Sa'id bin Musayyib punya mazhab sendiri. Ibnu Uyainah punya mazhab sendiri. Subhanallah. Atha punya mazhab sendiri. Tawus bin Kaisan punya mazhab sendiri. Tetapi 4 inilah yang memiliki banyak murid, yang tersebar murid-muridnya, yang Allah Subhanahu wa taala memang buat mereka diterima manusia seolah-olah ada 4 mazhab, padahal tidak. Ada mazhabnya Daud Al-Zahiri, Zahiriyah yang dikembangkan oleh pentolannya Muhammad bin Hazm Al-Andalusi dan lain-lainnya. Ini perkara-perkara ikhwan yang membuat seorang toleransi dalam masalah
Fikih mereka toleransi. Seseorang yang menganggap darah itu najis, dia akan tetap sholat dengan seorang imam yang menganggap darah itu tidak najis, yang dia sholat dengan darah, tetap dia sholat. Subhanallah. Jadi salah kalau kita dibilang mau menang sendiri, mereka mau benar, merasa benar. Tidak. Perkara-perkara yang namanya khilafiyah, kita sangat terbuka, ikhwan. Barakallahu fikum ajma'in. Dan hal ini tidak akan dapat dikekang, tidak akan dapat disatukan. Ini menunjukkan tingkat perbedaan ilmu manusia. Makanya Allah mengatakan wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada orang berilmu lagi. Dengan inilah subhanallah ya muncul kreativitas para ulama, ijtihad para ulama. Dan jangan pernah antum belajar dan pernah meyakini setiap murid pasti ikut gurunya. Tidak. Subhanallah. Enggak harus. Contohnya yang saya ingat sekali, murid-murid Syalbani rahimahullah ta'ala, mereka mendhaifkan pendapat Syalbani yang mengatakan jika berkumpul Jumat dengan hari raya maka gugur kewajiban zuhur dan Jumat. Bagi orang yang melaksanakan salat Id tidak perlu lagi Jumat, tidak perlu zuhur. Cukup. Kata mereka, inilah pendapat Syekh kami. Tapi kami tidak sependapat dengan beliau. Tetap yang meninggalkan salat Jumat wajib diganti dengan zuhur. Jadi ikhwan, itu namanya ijtihad. Subhanallah. Maka enggak ada kalau guru bilang A semua. Enggak gitu. Kalau guru katakan semua harus menggerak-gerakkan tangan, yang tidak menggerakkan tangan akan saya tahdzir, itu bukan. Tak benar itu ikhwan. Dalam kelapangan kita ada yang dia duduk istirahat, ada yang tidak duduk istirahat, ada yang menganggap sholat 2 kali itu makruh, ada yang mengatakan itu disunnahkan selama telah selesai jemaah pertama. Ini khilaf yang memang terbuka. Enggak boleh membuat kita saling salah menyalahkan, benci membenci. Kalau memang mau berdebat, panggil dia. Mana dalil antum? Ya, sebutkan dalilnya. Ini dalil saya. Tapi ini hadisnya begini. Bagaimana dengan hadis ini? Itu yang membangun seorang agar semakin meningkat tingkat keilmiahannya. Silakan antum mau pilih mana? Ya, antum milih pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala, silakan. Memilih pendapat Imam Ahmad, silakan. Dan para ulama, para imam tidak pernah paksa orang ikut pendapat mereka, enggak ada. Dan para imam yang 4 ini enggak pernah menganggap semua yang mereka katakan itu yang benar. Enggak ada. Enggak ada kata Imam Syafi'i rahimahullah yang tidak mengikuti pendapatku maka dia tersesat, enggak ada. Tapi semuanya memerintahkan agar orang kembali kepada sunnah. Jika aku berkata suatu perkataan yang menyelisih sunnah kata Imam Syafi'i rahimahullah, maka campakkan jauh-jauh keluar dinding sana perkataanku. Bagaimana Ustaz? Tapi kita di Indonesia mazhabnya Syafi'i. Bagaimana kalau kita tidak mengamalkan julusul istirahat ini, kita enggak duduk istirahat, kita mengikuti pendapat Malik, yang lain-lainnya, enggak ada masalah. Boleh kita pindah mazhab Ustaz? Antum tidak akan ditanyakan dalam kuburan kelak, apa mazhabmu, Syafi'i atau Maliki? Enggak ada ditanya itu ikhwan. Barakallahu fikum ajma'in. Mazhab ini cara memahami agama yang memiliki kaidah-kaidah yang telah digariskan oleh para ulama. Mereka memiliki dasar-dasar kaidah-kaidah untuk membangun ijtihad mereka. Ya, di antaranya mereka sepakat menerima dasar landasan hukum adalah Quran Sunnah, ijma'. Contohnya, ini mereka sepakati. Kemudian mereka berselisih tentang masalah qiyas. Sebagian mengatakan tidak ada qiyas dalam agama, dalam mazhabnya Zahiriyah enggak ada qiyas. Sebagian mengatakan harus ada qiyas. Dan perkara-perkara lain, ada yang pakai istihsan dan tidak pakai istihsan, ada yang menggunakan mazhabnya sahabat, ada yang menggunakan mazhabnya Ahlul Madinah, ada yang menggunakan syar'u man qabbana, syariat sebelum kita sebagai hukum. Itu perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Ada yang mengatakan kalau enggak ada hadis yang lain, maka aku lebih mengutamakan hadis dhaif daripada hadis yang daripada pendapatku pribadi.
Bagaimana dalam usul mazhab Imam Ahmad, dia mengatakan lebih utama aku memilih hadis yang dhaif daripada aku harus berijtihad dengan pendapatku. Tetapi ingat, kalau antum enggak paham, salah paham, hadis dhaif yang dikatakan Imam Ahmad rahimahullah taala itu maksud beliau adalah hadis yang hasan, bukan dhaif. Karena pada mazhab Ahmad hadis dibagi dua, kalau enggak sahih, dhaif. Hadis yang datang sebenarnya itu dia hasan, ya, bukan dhaif. Artinya dhaif yang tidak dapat digunakan. Pada masa Imam Tirmidzi baru berkembang istilah hadis. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, di tengah-tengahnya hadis dhaif. Jadi hadis dhaif yang kata Imam Ahmad lebih utamakan, maksudnya hadis apa? Hasan. Jangan antum akhirnya mengambil perkataan ini berarti Imam Ahmad di antara asal mazhabnya menerima hadis-hadis yang dhaif. Tidak. Tapi yang dimaksudkan adalah hadis yang mana? Hadis yang hasan. Anda melihat dalam kitab I'lamul Muqin an Rabbil Alamin, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jangan sampai salah kita di sini. Apalagi sekarang enggak ada sama sekali ikatannya. Pokoknya hadis itu boleh diamalkan. Apalagi hadis-hadis dhaif dalam fadhail amal, boleh saja tanpa ada dhabit, tanpa ada kaidah. Bahkan yang palsu-palsu pun enggak apa-apa. Selama dia memang untuk membuat orang bergairah beragama, enggak apa-apa. Bagus itu aja semua. Diriwayatkanlah kisah-kisah yang palsu, hadis-hadis yang enggak ada dasarnya, dengan anggapan ini semua baik-baik saja selama ini untuk membangun orang taat beragama. Ini salah. Pemahaman ini menganggap seolah-olah masih kurang Nabi menyampaikan, maka perlu ditambah-tambahi. Salah sekali. Ya. Orang yang beramal dengan hadis palsu sama dengan orang yang bertransaksi dengan uang palsu. Bukan dapat diterima uangnya, bahkan dia ditangkap di penjara. Itu dia kiasannya. Bawa uang 1 juta dia, belanja. Dilihat ini palsu ini, gak apa-apa, yang penting kan uang. Tapi palsu ini pak, ya gak apa-apa lah, pokoknya namanya uang. Gak bisa. Sama dengan hadis-hadis yang palsu. Kenapa kamu amalan ini? Gak apa-apa lah, kan ada hadisnya. Tapi palsu, nggak apa-apa palsu, yang penting kan ini kita berpahala, amalan juga kita amalkan. Subhanallah, banyak sekali hadis palsu ikhwan. Tentang keutamaan Yasin contohnya, membacakan Quran di atas kuburan, membacakan Yasin di sana. Hadis-hadis yang palsu. Antum mengatakan, ya akhi, ini nggak ada hadisnya nih. Nggak apa-apa lah, ada hadisnya. Tapi itu palsu, nggak apa-apa walaupun palsu. Yang penting hadis. Bahaya ini. Hadis tentang tawassul dengan tawassul dengan apa namanya, kedudukan, dengan bijahi, bihaqqi, bihadrati. Hadisnya semua bermasalah, lemah. Ada yang palsu. Enggak apalah, mau lemah, mau palsu, yang penting hadis. Ini orang yang payah ini. Tidak akan diterima Allah seorang yang beramal dengan hadis yang palsu. Dan itulah yang merusak agama Islam. Itu yang membuat terpecah belahnya umat. Ya, hadis-hadis seperti ini, hadis-hadis tentang mengunjungi kuburan Nabi dan seterusnya, palsu semua. Baik, kita pindah kepada hadis yang berbicara tentang masalah doa kunut, tentang kunut. Satu orang baca. Tafadhal iqra ya Ustaz, tafadhal. Bismillah. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء العرب ثم تركه متفق عليه ولأحمد والدار قطني نحوه من وجه آخر وزاد وأما في الصبح فلم بذل يقنط حتى فارق الدنيا فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. طيب. وعن أنس رضي الله عنه, dari Anas semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahra ba'da ruku'. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kunut selama 1 bulan. Kapan kunutnya? Ba'da ruku', setelah ruku', sebelum sujud.
yad'u ala ahya'in min al-Arab, min ahya'il Arab. Dia berdoa atas kebinasaan beberapa kampung daripada kampung-kampung di negeri Arab. Mendoakan kecelakaan, kebinasaan terhadap beberapa suku daripada suku-suku Arab. Thumma tarakah. Kemudian setelah 1 bulan dia tinggalkan doa kunut ini. Wali Ahmad wa Daraqutni nahwu. Dan dalam riwayat Ahmad dan dalam riwayat Daraqutni seperti ini juga hadisnya, min wajhin akhar. Dari jalan lain, bukan jalan ini. Wazada, tetapi ditambahkan oleh Daraqutni di sini Ahmad. Wa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Adapun waktu subuh maka beliau terus-menerus masih berkunut sampai beliau meninggalkan dunia. Taib. Di sini ada 2 hadis. Hadis Anas derajatnya muttafaqun alaih yang menjelaskan bahwa Nabi pernah kunut berapa lama? 1 bulan. Kunut mendoakan kebinasaan beberapa suku Arab, yakni suku Ri'il, Usayyah, Zakwan, Banu Lihyan. Ini suku yang berkhianat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah perang Uhud selesai, kaum muslimin ketika itu mereka dari segi jumlah personel mereka kalah, banyak yang terbunuh, ya. Maka mulailah bangsa Arab kembali menunjukkan giginya. Mulai berani coba-coba. Ini orang Islam sudah kalah ini. Maka datanglah sebagian minta, tolong utuslah kepada kami para sahabat-sahabat Muhammad. Kami ingin mereka menyebarkan agama Islam, membacakan Quran. Dikirim Nabi, ada yang 7 orang, ada yang 10 orang. Ternyata di tengah jalan mereka bunuh. Dikirim Nabi 70 orang, mereka juga bunuh. Khianat. Sampai di tengah jalan mereka teriakkan kepada suku-suku tengah jalan. Akhirnya mereka bunuh. Sebagian ditangkap, dibawa ke Mekah, dijual untuk dibunuh, dieksekusi sebagaimana Khubaib. Ya. Maka begitu kesalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan mereka ini. Ya. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan kunut ini, berdoa agar Allah binasakan suku-suku ini. Ri'il, Usayyah, Zakwan, Banu Lihyan. Semoga mereka dibinasakan oleh Allah SWT. Selama 1 bulan terus-menerus Rasulullah melaksanakan kunut ini, pagi, sore, siang, malam, setiap 5 waktu. Setelah 1 bulan Allah SWT, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk menyudahi kunut ini. Allah turunkan firman-Nya, "Laisa laka minal amri syai'un." Perkara mereka itu bukan ada di tanganmu. Laisa laka minal amri syai'un. Perkara mereka itu Muhammad bukan ada di tanganmu. Imma an yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum. Terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menerima taubat mereka, membuat mereka taubat, atau mengazab mereka. Akhirnya ketika Allah SWT mengatakan, wahai Muhammad, mereka itu mau masuk Islam, enggak masuk Islam, mendapat hidayah, enggak dapat hidayah, Allah azab, Allah berikan nikmat, Allah terima taubatnya, itu bukan urusanmu. Nabi ingin sekali supaya mereka dibinasakan, tapi Allah Subhanahu wa taala menolak. Ini diantara tempat-tempat doa Nabi yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita dari tinjauan tauhid, Nabi ini makhluk yang dia berdoa, yang meminta kepada Allah, yang terkadang doanya pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dia makhluk sama seperti kita, maka jangan dianggap sebagaimana Tuhan, berlindung kepadanya, memuja beliau sampai mengangkat beliau setingkat dengan Allah, meminta perlindungan kepada Nabi, ya, memuja-muja Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ana fi hasbik, wahai Rasulullah, aku dalam perlindunganmu, bantuanmu ya Rasulullah. Ini kalimat-kalimat syirik, kufur. Nabi sendiri minta kepada Allah.
Allah SWT menyebutkan ulaika alladzina yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Orang-orang yang disuruh dipuja ini padahal mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh, mencari jalan yang dapat mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah turun ayat ini, maka Rasulullah pun berhenti, tidak lagi kunut. Ini hadis disepakati oleh Bukhari Muslim. Dan Ahmad serta Ad-Darqutni menerangkan halnya yang seperti di atas, tetapi dengan lafaz tambahan di akhirnya, wa amma fis subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqa dunya. Adapun pada salat subuh beliau terus-menerus melaksanakan kunut sampai beliau meninggalkan dunia. Adapun tambahan ini ya disahihkan oleh Hakim. Ibnu Daqiq Al-Id juga mensahihkannya. Tetapi dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Isa bin Mahan yang dinilai lemah hafalannya, dan Rabi' ibnu Anas yang memiliki auham, banyak salahnya, kekeliruannya. Karena itulah hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama. Baik. Baca hadis berikutnya, akhi, fadhal. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم صححه ابن خزيمة. طيب. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم صححه ابن خزيمة. Dari Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan kunut kecuali jika beliau ingin mendoakan kebinasan satu kaum atau mendoakan kecuali untuk mendoakan agar ditolong suatu kaum atau kebalikannya agar Allah Subhanahu wa taala membinasakan suatu kaum. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan hadis ini sahih. Ini hadis Anas juga. Yang intinya hadis ini menjelaskan kepada kita Nabi tidaklah kunut kecuali jika untuk meminta doa kepada Allah agar dibinasakan satu kaum atau sebaliknya, ditolong satu kaum. Ini kata Anas radhiyallahu ta'ala. Hadis ini sahih. Berapa hadis sudah? 3 hadis. Baik, antum baca satu lagi. وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكانوا يقنطون في الفجر قال أي بني محدث رواه الخمسة إلا أبا داود. وعن سعد بن طارق الأشجعي, dari Sa'ad bin Tariq al-Asy'ari radhiyallahu anhu qal, dia berkata, qultu li abi, aku bertanya kepada bapakku, ya abati, wahai ayahku. Jadi dalam bahasa Arab bapak itu abi. Untuk menyerunya, wahai bapak, tambah tanya, ya abati. Paham? Boleh bilang ya abi, boleh juga. Tapi yang paling lazim katakan ya abati. Dia adalah perkataan Ibrahim kepada bapaknya, ya abati la ta'budu syaitan, wahai ayahanda jangan sembah syaitan, ya abati, ya abati. Ya kan? Kalau dalam keluhan, mengeluh kita kepada ayah kita, apa kita katakan? Ya abatah. Apa namanya? Ya abatah. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha ketika melihat bapaknya dalam sakaratul maut, ya abatah ila Jibril nana'ah, wahai ayahanda, kepada Jibril kami menyampaikan bela sungkawa. Ya abatah ilal jannati ma'wah, wahai ayahanda,
ke surga sana tempat engkau, semoga itu menjadi tempatmu. Pakai apa ya? Ya abata. Kalau manggil ibu apa? Kalau ibu bahasa Arabnya apa? Ummi. Kalau untuk menyeru, ya ummah. Ya ummah. Wahai ibu. Sebagaimana dalam sebuah syair, seorang buta bertanya kepada ibunya, ya ummah, ma syaklus sama wa mal qamar. Wahai ibunda, bagaimana langit itu bentuknya? Bagaimana pula bulan? Ya ummah. Atau ya ummata. Kalau antum suruh ya ummata, boleh enggak? Boleh. Jadi enggak ada dalam bahasa Arabnya aduhai ummi, enggak ada. Aduhai bahasa Indonesia. Ini untuk orang-orang ilbais ini khusus ini. Kalau kita mengeluhkan suatu penyakit, kepala kita sakit, jangan bilang, aduh roksi marid. Itu bahasa gontor itu, Abul Yamin. Itu enggak internasional standar itu. Tapi katakan, wah roksah, kepalaku sakit. Ini antum harus belajar usul seperti ini. Supaya nanti orang Arab ngerti yang bicara kan. Apa kita bilang? Wah roksah. Baik. Jadi berkata Sa'ad bin Tariq al-Ashja'i, qultu li abi ya abati, katakan kepada ayahku, wahai ayah, innaka qad sallaita khalfa Rasulillah, bukankah engkau pernah salat di belakang Rasulullah, wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali, engkau juga pernah salat di belakang Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini menunjukkan keutamaan orang-orang ini, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, menunjukkan keutamaan mereka di golongan sahabat-sahabat Rasulullah. Bertanya Sa'ad bin Tariq, afakanu yaqnutuna fil fajri, apakah mereka semuanya melakukan qunut ketika salat fajar atau salat subuh? Qal, maka dia berkata, ay bunayya. Ay ini bagian daripada memanggil, menyeru. Kalau ya itu untuk menyeru orang yang jauh, ya, menyeru orang yang dekat, ay bunayya. Kalau antum lihat supaya terdengar, maka dikasih ya. Kalau orang yang dekat nggak perlu antum panggil ya Hidayat, nggak perlu, ay Hidayat. Ini seruan dekat, ay bunayya, wahai anak. Muhdats, ini perkara yang diada-adakan. Rawahul khamsatu illa Abu Dawud. Dikeluarkan oleh perawi yang 5 kecuali Abu Dawud, yakni Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan siapa? Muhammad. Baik. Hadis ini hasan. Jadi ikhwan rahimakumullah taala, di sini tadi ada kita dapat beberapa hadis. Hadis yang pertama, hadis Anas menceritakan bahwasanya Rasulullah qunut cuma 1 bulan saja. Setelah itu dia tinggalkan. Kemudian dalam riwayat Ahmad dan Al-Qutni dengan tambahan, ya, sama seperti di atas, Nabi hanya qunut 1 bulan saja. Setelah itu dia tinggalkan. Adapun waktu sholat subuh, maka dia terus-menerus qunut sampai dia meninggalkan dunia. Hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim dan lain-lainnya, dilemahkan oleh para ulama, ya, karena sebagaimana tadi disebutkan ada cacatnya. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Anas, menunjukkan Nabi itu tidaklah qunut kecuali untuk apa? Mendoakan satu kaum agar Allah SWT bantu mereka, menangkan mereka, atau agar Allah membinasakan satu kaum lainnya. Kemudian hadis yang terakhir tentang perkara qunut ini, walaupun sebenarnya banyak sekali yang tidak disebutkan di sini, tapi ini induk-induknya saja. Hadis Sa'ad bin Tariq ketika dia bertanya kepada bapaknya tentang perkara qunut setelah subuh, apakah mereka Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali mereka qunut?
ketika subuh kata bapaknya yang pernah salat belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, "Ai bunayya muhdatsy, wahai anak, itu perkara yang diada-adakan." Dari hadis-hadis ini ikhwan, barakallahu fikum ajma'in, waffaqakum lima yuhibbu yarda, berselisihlah para ulama tentang masalah qunut. Apakah qunut itu disyariatkan? Terdapat perselisihan antara para ulama. Mari kita mulai singkap poin per poin. Yang pertama, sepakat para ulama bahwasanya mengamalkan qunut ini atau meninggalkannya tidak membatalkan salat. Ini sepakat mereka. Baik diamalkan ataupun tidak diamalkan, semua mereka sepakat tidak membatalkan salat, enggak batal salatnya. Tidak batal salat orang yang kunut ataupun tidak kunut, sepakat mereka semua itu. Ya. Maka terlampau berlebihan jika ada orang yang tidak mau salat di belakang imam yang dia tidak kunut. Dianggapnya apa? Ini salatnya enggak sah subuhnya. Kenapa? Enggak pakai kunut dia. Maka kita enggak boleh berjamaah belakangnya. Ini batil. Subhanallah. Saking bodohnya sebagian manusia, ikhwan. Saya katakan dengan kata-kata bodoh. Ya. Sebagian mereka tidak mau sholat di belakang imam yang tidak membaca bismillah. Dianggapnya apa? Tidak sah sholatnya. Antum bongkar buku-buku para ulama. Ya. Tidak ada yang mengatakan demikian. Hanya mereka berbeda. Bismillah itu dianjurkan atau tidak? Diwajibkan atau tidak? Enggak ada yang membatalkan salat seorang kalau di salat belakang imam yang tidak membaca bismillah. Ini pendapat-pendapat yang perlu kita pahami. Yang tersebar dan seterusnya. Cuma mereka berselisih mengenai perkara ini. Apakah dianjurkan untuk ditinggalkan atau diperbuat? Baik. Maka kita mulai bahas. Para ulama sepakat bahwasanya disyariatkan kunut, sepakat secara umum. Kunut saja tanpa ada rincian. Sepakat mereka kunut itu dianjurkan. Walaupun mereka berselisih lagi tentang salat-salat yang diperintahkan padanya berkunut atau dianjurkan. Mari kita rinci. Yang pertama, pendapat ulama-ulama Hanafiyah, kata mereka wajib kunut hanya pada witir saja. Wajib, hukumnya wajib. Kalau tidak kunut maka berdosa meninggalkannya. Maka yang tidak witir menurut mazhab, yang tidak kunut dalam salat witir menurut mazhabnya Abu Hanifah, dia berdosa. Tapi antum harus paham, dalam mazhab Abu Hanifah dibagi istilah dalam mazhab mereka itu tentang perkara yang wajib menjadi dua bagian. Ada yang namanya fardu, ada yang namanya wajib. Yang paling tinggi tingkatnya fardu, di bawahnya wajib. Dalam ulama, kalau antum membaca bukunya mazhab Hanafiyah, mereka bagi ada namanya fardu, ada yang namanya wajib. Fardu itu ma sabata bidalil qat'iyyin. Fardu itu menurut mereka yang dia keterangannya bersumber daripada perkara atau nas-nas yang jelas sekali kebenarannya, qat'i. Ya, qat'iyyud dilalah kata mereka, jelas dalilnya, penunjukan dalilnya, jelas sumbernya. Ya. Kalau andai kata perkara wajib itu yang dengan dhanniyud dilalah. Ya. Arah yang ditunjukkan dalilnya tidaklah perkara yang pasti kebenarannya, dhanni. Tetapi menurut mereka ini wajib, belum sampai kepada tingkat fardu. Karena dalam mazhab Hanafiyah, ya, qunut ini hukumnya wajib. Adapun mazhabnya Hanabilah, pengikutnya Ahmad bin Hanbal, ya,
orang-orang yang mengikuti mazhab ini katakan Al-Hanabilah. Mereka menganjurkan yakni kunut dalam salat witir saja, menganjurkan, tidak mewajibkan. Mazhab Abu Hanifah tadi apa? Mewajibkan. Kunut apa? Witir. Adapun mazhabnya Hanabilah menganjurkan untuk dibaca dalam kunut witir. Berarti kalau menganjurkan boleh ditinggalkan. Adapun mazhabnya Malikiyah dan Syafi'iyah, pengikut mazhab Malik dan mazhab Syafi'i, mereka menganjurkan untuk melaksanakan kunut pada waktu salat subuh. Ini perkara yang tidak dapat diingkari, bahwasanya ini telah terdapat yakni perselisihan di antara ulama. Golongan Syafi'iyah dan Malikiyah menganggap dianjurkan kunut ketika subuh. Adapun mazhab Syafi'i, Hanafiyah dan Hanabilah kecuali Malikiyah, mereka juga menganjurkan untuk dibaca kunut witir kunut nazilah ketika kaum muslimin ditimpa bencana musibah. Tiga mazhab ini menganjurkan. Kalaulah kaum muslimin ditimpa musibah, ya, diserang musuh dan seterusnya, ketiga mazhab ini menganjurkan untuk membaca kunut nazilah. Jadi ada berapa kunut di sini? Ada kunut witir, ada kunut subuh, ada kunut nazilah. Kunut witir siapa yang mewajibkan? Hanafiyah. Siapa yang menyunahkan? Hanabilah. Kunut subuh siapa yang menganjurkan? Syafi'iyah, Malikiyah. Walaupun kelak mereka bersisih kapan ditempatkan. Ada yang mengatakan setelah ruku', ada yang mengatakan sebelum ruku'. Yang ketiga kunut nazilah. Kunut nazilah siapa yang menyunahkan untuk dibaca? Ketiga mazhab, ya, Syafi'iyah, Hanabilah, ya, dan Hanafiyah. Walaupun mazhab Hanafiyah menganjurkan dibaca dalam salat-salat jahriyah saja, maghrib, isya dan subuh. Adapun yang kedua sebelumnya menganjurkan dalam 5 waktu. Baik. Adapun dalilnya ulama-ulama Hanafiyah dan Hanafilah dan Al-Hanabilah mengenai perkara kunut witir, ya. Wajibnya kunut witir menurut Hanafiyah atau Hanabilah menganjurkan kunut witir, dalil mereka yakni yang diriwayatkan oleh perawi Al-Imamul Khamsah dari Jalal Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma. Dia berkata, Hasan bin Ali berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi salatil witri." Kata Hasan bin Ali, aku diajarkan oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kalimat yang aku ucapkan ketika membaca ketika salat witir. Ini hadis mereka. Berarti ada kunut dalam salat witir. Nanti akan kita jelaskan bagaimana bacaannya. Ini dalil bagi orang-orang yang mengatakan tentang dianjurkan atau diwajibkannya kunut witir. Udah? Adapun dalilnya Malikiyah, Syafi'iyah tentang mengenai perkara dianjurkannya kunut subuh adalah riwayat Daruqutni tadi dan Ahmad dari jalur Anas bin Malik, ditambahkan dalam lafaz mereka. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam maka beliau masih terus-menerus melaksanakan kunut pada waktu subuh sampai beliau meninggalkan dunia. Ini dalil mereka tentang apa masalah kunut subuh. Walaupun tadi kita jelaskan sebagian ulama melemahkan tambahan ini karena ada 2 perawi di sana yang dikenal kelemahannya.
Adapun dalilnya Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabila tentang masalah anjuran melaksanakan kunut nazilah, ya, hadis Anas yang kita baca bahwasanya Nabi tidaklah melaksanakan kunut kecuali jika dia mendoakan kebinasan satu kaum atau mendoakan kejayaan ditolong satu kaum. Baik. Jadi inilah pendapat-pendapat ulama mengenai masalah qunut. Berkata Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah, lil ulama'i fil qunut thalathatu aqwal. Dalam masalah qunut ada 3 pendapat ulama. Asahhuha, yang paling benar, annahu yusannu indal hajah. Qunut itu disunahkan ketika ada hajat. Yang lebih tepat lagi disebut dengan nama qunut nawazil, nazilah. Tidak terdapat dalam salat-salat 5 waktu menurut Syekh Mubarak Furi, ya, pensyarah kitab Aunul Ma'bud, ya, untuk kitab syarah daripada kitab hadis Abu Daud. Kata beliau, ini yang dimasukkan adalah kunut nawazil, kunut nazilah, dan tidak terdapat dalam salat-salat yang wajib kunut selain kunut nazilah ini. Dan ini dikhususkan ketika hari-hari yang kaum muslimin dalam kesulitan, ditimpa bencana dan seterusnya. Karena Nabi tidaklah melaksanakan kunut kecuali untuk mendoakan satu kaum agar Allah SWT menangkan atau Allah SWT binasakan. Dan kunut ini dikerjakan dalam 5 waktu tanpa ada pengecualian. Kata beliau, ada pun tambahan yang menunjukkan Nabi SAW terus-menerus melaksanakan salat subuh dengan berkunut padanya. Kata dia, tambahan ini tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Tadi kita sebutkan ada beberapa perawi yang bermasalah. Dan hadis ini pun bertentangan dengan hadis Anas sendiri. Sumbernya Anas, ya, cantum lihat kembali. Hadis Anas dalam Sahih Bukhari Muslim, cantum lihat. Kata Anas, Nabi kunut berapa lama? 1 bulan. Setelah itu dia tinggalkan. Padahal riwayat Ahmad dan riwayatnya Ad-Darqutni sama-sama dari Anas. Tapi dia tambah, adapun subuh masih terus-menerus meninggalkan Rasulullah melaksanakan kunut sampai akhir hayatnya. Apalagi bermasalah dia. Bertentangan pula dengan hadis Anas yang berikutnya, bahwa Nabi itu tidaklah melaksanakan kunut kecuali untuk mendoakan suatu kaum agar Allah SWT bantu mereka, menangkan mereka, atau Allah binasakan mereka. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kitab ini ikhwan, Ibnu Qayyim ini 5 jilid dia. Ada 5 jilid, ada berapa jilid? Yang saya punya 5 jilid. Ini kitab dikarang Ibnu Qayyim ketika dia berangkat haji. Subhanallah. Pulang haji, orang bawa ceret, ya, orang bawa karpet. Ibnu Qayyim mengeluarkan buku Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Subhanallah. Maka ada haji ceret, haji karpet, ya, haji pasar seng. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pulang kitab, mengeluarkan kitab Zadul Ma'ad yang dibaca sepanjang zaman. Subhanallah. Yang bagus sekali ikhwan. Buku ini bagus sekali untuk antum beli, untuk baca, ya, mengungkapkan bagaimana sisi kehidupan Rasulullah dari segala sisi, semua, ya, sirah beliau di sana ada, fikih beliau di sana ada, tentang istri beliau, tentang senjata beliau, tentang pedang apapun ada, tentang sandal beliau, siapa budak beliau, semua keterangan sana ada. Bagaimana beliau haji, bagaimana beliau salat, bagaimana, semuanya ada. Subhanallah, lengkap sekali. Apa nama kitabnya? Zadul Ma'ad. Artinya apa? Bekal bagi orang. Zadul Ma'ad, bekal untuk kembali. Inilah bekal kita untuk kembali ke negeri akhir sana.
fi hadi khairil ibad, untuk petunjuk bagi petunjuk sebaik-baik manusia, yakni petunjuk Rasulullah SAW. Ini antum merujuk ini kitab, beli ya. Jangan beli handphone mahal-mahal tapi kitab ini enggak antum beli. Zadul Ma'ad antum beli, nanti pulang cari beli. Ya dah. Beli ya. Kata beliau, ahaditsu Anas fil qunuti kulluha sahih. Hadis-hadis Anas dalam qunut semuanya sahih. Yusaddiqu ba'daha ba'dan. Ini pendapat Al-Qayyim. Semua hadis tentang qunut benar adanya. Dari Anas sumbernya semuanya benar, saling sahih mensahihkan. Tidak ada yang bertentangan. Kunut yang disebutkan dalam hadis Anas sebelum ruku itu beda dengan kunut yang disebutkan Anas setelah ruku. Kunut yang dijelaskan Anas waktu-waktunya pada waktu-waktu tertentu, subuh, maghrib, dan kunut yang tidak disebutkan oleh Anas waktunya, ya, semuanya tidak bertentangan, satu sama lainnya. Bagaimana cara menggabungkannya? Kata beliau, "Falladzi dzakarahu qabla ar-ruku' huwa italatul qiyam al-qira'ah." Semua hadis yang disebutkan Anas tentang qunut sebelum ruku', maka maksudnya adalah memanjangkan bacaan ketika salat. Karena arti qunut dalam bahasa Arab adalah berdiri tegak lama. Jika antum baca ada hadis daripada Anas menjelaskan bahwa Nabi qunut sebelum ruku', maka maknanya apa? Nabi berdiri membaca bacaan yang panjang. Karena itulah sebagian ulama menafsirkan sebagaimana Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, hadis tadi tambahan Al-Imam Darqutni dan Ahmad, kalaulah hadis ini benar, maka makna adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus melaksanakan kunut sampai dia meninggalkan dunia, maka maknanya adalah berdiri dengan panjang membaca bacaan yang panjang ketika subuh sampai dia meninggal dunia. Paham? Antum paham? Kalau hadis ini sahih, maknanya apa? Berdiri sampai yakni dalam waktu yang panjang sampai dia meninggalkan dunia. Begitulah ini perbuat dalam salat subuh. Berarti dia panjang bacaannya, bukan sebagaimana kita qulhu. Ya, walaupun begitu besarnya kutaman surah ini, tapi kenapa enggak dibaca yang lain-lain? Jangan katakan karena saya cinta, tapi katakan cuma inilah hafalan saya. Lain dengan sahabat Nabi itu yang mengatakan, "Ya Rasulullah, ini sifat Rahman, aku mencintainya, maka aku selalu ulang-ulang." Kalau antum, cuman ini yang hafal Ustaz. Beda. Baik. Kemudian, "Walladzi dzakarahu ba'dahu huwa italatul qiyam lid-du'a." Adapun yang disebutkan oleh Anas tentang masalah kunut yang dikerjakan Nabi setelah ruku, maka maksudnya adalah memanjangkan bacaan-bacaan doa padanya. Fa'alahu syahran. Pernah bacaan yang panjang ini, ya, dia baca selama 1 bulan khusus untuk mendoakan kebinasaan suatu kaum. Yang tadi saya sebutkan, ya, Usayyah, Al-Zakwan, Bani Lihyan, yang mereka berkhianat membunuh utusan-utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau mendoakan kemenangan suatu kaum. Kemudian kata Ibnu Qayyim, "Tsumma istamarra tatwilu hadza rukn lid-du'a wa tsana ila an faraqa dunya." Kemudian beliau teruskan membaca doa yang panjang ini sampai membaca doa yang panjang dan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus beliau teruskan sampai beliau meninggalkan dunia. Tetap bacaan panjang, ya, puji-pujian yang panjang. Adapun yang beliau tinggalkan adalah mendoakan kebinasaan kaum bangsa Arab tadi. Itu yang beliau tinggalkan setelah 1 bulan. Dan kunut ini yang dibaca Nabi, yakni untuk kebinasaan suku-suku tersebut, dibuat Nabi setelah ruku'. Taib. Maka Anas bagian riwayatnya menjelaskan tambahan Nabi pernah kunut sebelum ruku' dan pernah kunut setelah ruku'. Yang dimaksudkan di sini adalah membaca bacaan yang panjang, baik ketika berdiri sebelum yakni ruku' ataupun berdiri bangun setelah ruku', dia baca bacaan yang panjang. Dan ini yang Rasulullah perbuat, ya.
sampai beliau meninggalkan dunia dengan membaca doa, membaca Quran dan seterusnya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, la yaqnutu fi ghairil witri. Tidak ada kunut kecuali dalam kunut witir, illa an tanzila bil muslimin nazilah. Kecuali lagi dikecualikan kalau kaum muslimin ditimpa musibah bencana. Fayaqnut fa kullu musallin fi jami' salawat. Maka setiap orang yang salat melaksanakan kunut ini setiap salatnya, namanya kunut nazilah. Lakinnahu fil fajri wal maghribi akad. Tapi kunut nazilah ini lebih ditekankan pada waktu fajar dan maghrib. Bima yunasibu tilka nazilah, sesuai dengan yakni bencana tersebut. Wa man tadabbara sunnata alima ilman qat'iyyan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yaqnut daiman fi syai'in min salawat. Yang melihat sunnah, memperhatikan, dia lagi lihat kembali, maka dia mengetahui Nabi tidaklah kunut terus menerus, kecuali ya tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut terus menerus dalam setiap dalam satu salat pun daripada salat-salat yang 5 waktu. Enggak pernah Rasulullah perbuat terus menerus, kecuali ketika ada nazilah dia kunut. Ketika nazilah hilang, bencana hilang, maka dia tidak kunut sallallahu alaihi wasallam. Inilah kesimpulan ikhwan tentang masalah doa kunut. Wallahu taala alam. Tentunya yang kita condong milihnya adalah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, tentang anjuran untuk melaksanakan kunut ketika witir dan ketika nazilah. Adapun pengkhususan ketika subuh, sebagaimana tadi kita sebutkan, kalaulah hadis itu benar, maknanya adalah bacaan yang panjang. Kalaupun dia benar. Tayyib, wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Tetapi yang jelas perkara kunut perkara khilafiyah. Baik antum enggak rela dengan perkataan saya ini, tapi saya terangkan ini masalah khilafiyah. Antum bongkar semua buku ulama, bongkarlah setiap mazhab, pasti ada perkara yang dibahas. Ya? Karena ada yang mengingkari saya sebagian ikhwan. Kenapa antum suka ini perkara khilafiyah? Saya bilang memang khilafiyah. Cuma harus saya ingkari? Ini masalah khilafiyah, artinya tidak boleh dibangun atas perkara ini wala wal bara. Mentang-mentang kunut akhirnya antum musuhi dan seterusnya, enggak. Mentang-mentang enggak kunut antum musuhi. Perkara apa ini? Khilafiyah. Antum boleh merajihkan. Ini yang rajih menurut saya. Ini tidak rajih. Bahkan boleh antum katakan ini bidah menurut saya. Tetapi untuk membangun di atasnya wala wal bara, loyal, kebencian, kecintaan, haram. Para ulama berselisih dalam perkara-perkara tertentu. Ya, antara Syekh Albani, Syekh bin Bas, Albani mengatakan ini bid'ah, kata Syekh bin Bas ini sunnah. Tapi enggak ada masalah mereka. Enggak bermusuhan mereka, murid-muridnya enggak bermusuh-musuhan. Begitu jugalah hendaknya kita. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Ada bertanya? Silahkan. Fadhal. Ustaz, tadi dikatakan wajibnya kunut di dalam salat witir atau sunnah di dalam kunut di dalam salat witir. Apakah ini setiap witir tiap malam atau di akhir bulan Ramadan saja? Baik. Setiap malam disunnahkan. Lebih ditekankan lagi ketika Ramadan. Ya. Walaupun kelak mereka berselisih antar mazhab. Kapan disunnahkan? Apakah dari awal Ramadan? Itu mazhabnya Hanabilah. Ataukah di setengah Ramadan? Itu mazhabnya Syafi'iyah. 15 ke atas itu mazhabnya Syafi'iyah. Awal Ramadan itu mazhabnya Hanabilah. Ya. Nanti insyaallah kita bahas. Selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.